Perpindahan Maarten Paes ke Ajax Amsterdam awal 2026 seharusnya jadi babak baru yang menjanjikan. Tapi yang datang justru badai kritik dari para jurnalis Belanda yang seperti tak sabar mencari kambing hitam. Dalam debut melawan NEC Nijmegen, Paes membuat 7 penyelamatan dan laga berakhir 1-1. Namun bagi Valentijn Driessen, itu belum cukup karena kontribusi build-up dinilai minim. Seolah-olah tugas utama kiper bukan lagi mencegah gol, melainkan menjadi gelandang tersembunyi. Kritik makin keras setelah laga kontra PEC Zwolle. Kenneth Perez menyebutnya kiper paling merepotkan karena operan berisiko dan distribusi yang dianggap lemah. Istilah merepotkan terdengar dramatis untuk pemain yang baru beberapa pekan menginjak rumput Amsterdam. Marciano Vink menilai Paes belum terbiasa dengan filosofi Ajax yang melibatkan kiper dalam sirkulasi bola. Hans Kraaij Junior bahkan dikabarkan kesal karena standar utama Ajax belum terpenuhi. Media Belanda mulai memprediksi nasibnya akan suram dan posisinya hanya pelapis. Label cadangan ditempel cepat, seakan adaptasi adalah kemewahan yang tak boleh dimiliki. Padahal secara statistik, performa individu Paes tergolong solid dengan rating yang konsisten tinggi. Ironisnya, sebagian publik Belanda justru membela dan menilai kritik tersebut terlalu berlebihan. Kasus ini menunjukkan betapa Ajax menuntut kesempurnaan instan, sementara pemain baru butuh waktu bernapas. Jika kesabaran tak pernah jadi bagian proyek, maka yang benar-benar terancam bukan hanya Paes, melainkan kewarasan penilaian itu sendiri. Kedatangan John Hartman ke timnas Indonesia bukan sekedar pergantian pelatih. Ini deklarasi bahwa era nyaman sudah selesai. Menjelang FIFA Series 2026, Hartman langsung membedah luka lama, transisi bertahan yang rapuh. Ia melihat celah besar setiap kali Indonesia kehilangan bola dan lawan menyerbu tanpa ampun. Alih-alih menjanjikan kemenangan instan, ia memilih membangun kerangka taktis jangka panjang. Pendekatan ini terdengar membosankan bagi pemburu euforia, tapi justru itulah fondasi yang lama hilang. Hartman juga berani memberi ruang bagi pemain muda naik level. Ia ingin jalur dari kelompok usia ke senior tak lagi seperti lorong gelap tanpa ujung. Eksperimen komposisi dilakukan, termasuk memadukan diaspora dan talenta lokal yang jarang disentuh. Skuad bukan lagi soal nama besar, melainkan soal fungsi dan disiplin. Langkah diplomasi ke Eropa menunjukkan ia paham chemistry tak lahir dari grup WhatsApp. Ia mendatangi pemain abroad satu persatu demi membangun kepercayaan sebelum latihan dimulai. Melibatkan sosok senior seperti Jay Itzes dalam masukan staf pelatih adalah sinyal bahwa hierarki lama digeser. Kolaborasi dengan Nova Arianto mempertegas bahwa adaptasi budaya bukan formalitas. Hartman bahkan terang-terangan ingin memahami kultur dan karakter supporter Indonesia. Jika konsistensi terjaga, gebrakan ini bisa jadi awal kedewasaan Garuda, bukan sekedar proyek penuh slogan. Nama Matthew Baker tiba-tiba ramai karena disebut dicoret dari Timnas Indonesia U20. Istilah itu terdengar dramatis, padahal realitasnya jauh lebih rasional. Keputusan ini bukan soal performa jeblok atau mental tak siap. Ini soal benturan jadwal dan kepentingan klub yang tak bisa diabaikan. Melbourne City meminta Baker memilih satu fokus agar tak absen terlalu lama. 4 bulan meninggalkan klub jelas bukan resep ideal untuk pemain 15 tahun. Di usia semuda itu, ritme bermain reguler lebih berharga daripada label promosi cepat. Ambisi memang manis, tapi perkembangan butuh kestabilan. Diskusi antara Indra Syafri dan Nova Arianto menghasilkan keputusan yang terasa logis. Baker diprioritaskan memperkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Fokus di kelompok usia sendiri memberi ruang untuk matang tanpa tekanan berlebihan. Promosi terlalu cepat seringkali memuaskan ego publik, bukan kebutuhan pemain. Label dicoret seolah menggambarkan kegagalan, padahal ini strategi menjaga aset masa depan. Sepak bola modern bukan lagi soal gengsi naik level, melainkan pengelolaan karir yang presisi. Jika publik mau sedikit sabar, keputusan ini justru menunjukkan perencanaan yang lebih dewasa daripada sekedar mengejar sensasi. Nama Mauro Zylstra kembali jadi sorotan, tapi bukan karena gol atau selebrasi. Penyerang naturalisasi Persija Jakarta itu tumbang akibat cedera paha. Ironisnya, ia baru bermain sekitar 20 menit di ajang BRI Super League 2025-2026. Belum panas, sudah harus menepi beberapa pekan untuk pemulihan. Situasi ini terasa seperti adegan yang terlalu cepat diputar.
Harapan baru muncul, lalu mendadak direm oleh realitas fisik. Cedera tersebut juga mengancam peluangnya membela timnas Indonesia. Padahal agenda FIFA Series 2026 sudah di depan mata. Tim nasional yang sedang mencari ketajaman kini dipaksa menghitung ulang opsi. Naturalisasi selalu dibungkus ekspektasi tinggi, seolah solusi instan tak pernah gagal. Namun tubuh pemain tak peduli pada narasi heroik. Ia tunduk pada beban, ritme, dan kesiapan yang sering luput dari sorotan. Kasus Zylstra menunjukkan rapuhnya perencanaan jika kedalaman skuad tak benar-benar siap. Ketergantungan pada satu nama hanya memperbesar resiko ketika badai cedera datang. Sepak bola bukan sekedar soal paspor atau reputasi, melainkan manajemen fisik yang disiplin dan sabar. Nama Rivaldo Pakpahan mulai naik ke permukaan saat bursa spekulasi timnas memanas. Gelandang muda milik Borneo FC Samarinda itu disebut berpeluang besar dilirik. Kedatangan John Hartman membuka ruang evaluasi yang lebih luas. Ajang FIFA Series 2026 jadi panggung uji coba, bukan sekadar formalitas. Pelatih Borneo, Fabio Lefundes, terang-terangan memuji kualitas Rivaldo. Ia bahkan menyebutnya salah satu gelandang bertahan lokal terbaik saat ini. Pujian itu bukan basa-basi jika melihat konsistensi dan disiplin permainannya. Di tengah krisis stok lini tengah, nama Rivaldo terasa logis, bukan sekadar sensasi. Timnas memang butuh tenaga segar yang paham ritme kompetisi domestik. Hartman juga diprediksi ingin membangun fondasi tanpa tergesa menambah naturalisasi. Pendekatan itu memberi peluang nyata bagi pemain lokal untuk unjuk kapasitas. Rivaldo punya modal pengalaman setelah debut di Piala AFF 2024 era Shin Tae-yong. Artinya, atmosfer tim nasional bukan hal asing baginya. Kini tantangannya adalah membuktikan bahwa ia bukan sekadar opsi darurat. Jika momentum dijaga, pemanggilan ini bisa jadi awal babak baru kariernya, sekaligus sinyal bahwa regenerasi benar-benar berjalan.